أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الشمس الذين إذا طلعت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya terdengar? terdengar Ustazah. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul nih, ada 16.000 orang. Insya Allah nanti akan disusul oleh peserta berikutnya ya. Untuk agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita langsung buka aja ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Sister Villa, izinkan saya Sifa Ulia Azizah dan nanti akan dibantu oleh Teh Asti untuk memandu jalannya acara pada kesempatan yang penuh kebaikan. Sebelum kita mulai, yuk kita hangatkan dulu ruang Zoom kita dengan love bagi yang baru saja bergabung di Jejak Perindu Ramadan. Ada yang baru hari ini ikut agenda Jejak Perindu Ramadan? Ada nih? Ada nggak? Kita cek. Oh, belum. Mungkin masih OTW ya. Karena tadi juga di grup sudah banyak ya yang banyak kontak-kontak baru yang masuk ya. Kemudian ada lagi yang kita pakai reaction
Raise hand buat yang hari ini sudah membaca surat Al-Kahfi. Raise hand yang sudah selesai membaca surat Al-Kahfi sampai sore hari ini. Wah, Masya Allah, sudah banyak. Semoga ya dengan bacaan surat Al-Kahfi ini kita bisa mendapatkan kebaikan dari surat Al-Kahfi. Salah satunya adalah diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya, kemudian di apa? Dijauhi dari fitnah Dajjal ya. Amin. Terima kasih banyak ya untuk Sister Villa, syukron jazakunallahu khairon yang sudah hadir dengan penuh semangat. Sudah bertambah lagi pesertanya. Namun sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib ya. Silahkan untuk tata tertibnya bisa di-share ya. Ada share tata tertib. Nah, untuk tata tertib pada kajian hari ini, yang pertama adalah meluruskan niat karena Allah Ta'ala, berwudu dan memakai pakaian rapi dan sopan dalam menghadiri majelis ilmu, mengikat ilmu dengan mencatat, kemudian keempat, peserta diharapkan hadir di ruang Zoom tepat waktu, mengikuti acara dari awal hingga akhir, dan kemudian keenam, silakan untuk on kamera bagi yang tidak ada uzur syar'i. Dan yang terakhir, format penamaan peserta Zoom, kota asal, dan nama panggilan. Silakan yang sudah bergabung dan bisa mengedit untuk penamaan peserta Zoom ya. Kita lihat dari mana nih, Bekasi, Bogor, Cimahi, Depok, Masya Allah, dari Aceh, Masya Allah. Dan semuanya ya. Alhamdulillah ya. Nggak cuma Bogor aja, Jabodetabek bahkan sampai Aceh. Nah, untuk selanjutnya, kita awali acara hari ini dengan sebaik-baik pembuka ya. Kita akan mendengarkan tilawah dari Ibu Baiti. Silahkan bagi yang ingin menyimak Quran Surat Hud ayat 112 sampai 115. Silahkan untuk Ibu Baiti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairon untuk Ibu Baiti atas bacaan tilawahnya yang begitu menenangkan dan bisa membuka hati kita semua ya untuk bersiap-siap mendapatkan ilmu dari pemateri kita. Untuk menyingkat waktu ya, sebelum masuk materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari pembicara kita hari ini. Sebelumnya, ahlan wa sahlan ya untuk semua peserta yang baru saja hadir. Kita sudah masuk, insya Allah akan sebentar lagi akan masuk kepada materi inti. Untuk profil pembicara kita hari ini ada Ustazah Yayah Nurasiah, SPDI, tempat tanggal lahir Ciamis 10 Maret 1983, istri dan ibu dari empat anak, Haura kelas 3 MAF, Akila kelas 1 MAF, Jiyad kelas kutab awal, dan Fatimah 4 tahun. Aktivitas mengelola rumah tahfidz Syatibiyah, 400 santri dan 13 pengajar. Masya Allah. Untuk pendidikannya, MI Sirna Jaya Raja Desa Ciamis, MTSN Raja Desa 1 Ciamis, MA Ibadul Ghafur Raja Desa Ciamis, S1 Universitas Darun Najah Jakarta, jurusan Tarbiyah, dan pesantren Al-Irsyad Ciamis, SMP sampai SMA. Untuk daurah TFT Guru Quran PQI, daurah Tufatul Atfal dan Jazairiyah bersama Ustadz Hanova Maulana, daurah Al-Haqqoniyah bersama Ustadz Randy Rustandi, daurah Jazairiyah dan Tufatul Atfal bersama Ustadz Farabi, daurah Tufat Samanudiyah bersama Ustadz Ihsan Ufiq, daurah Salsabil Syafi bersama Ustadz Abdurrahman Fadoli, daurah Syarah Hirzul Amani Wawajutoni Kiroah Sab'ah bersama Ustadz Al-Farabi. Dan untuk sanadnya beliau sudah bersanad riwayat Hafiz An Asyim dari Ustadz Agus Salam, sanad Jazariyah dari Ustadz Farabi. Saat ini masih aktif bertalaki dengan beberapa guru. Masya Allah ya, pengalaman beliau sangat luar biasa. Untuk itu kita harus mempersiapkan untuk mendapatkan ilmu di sore hari ini. Dan berikut kutipan quote dari beliau, teruslah belajar di hadapan guru walaupun sudah menjadi guru sekalipun. Karena dengan terus belajar, kesombongan akan luluh dan tawadu akan tumbuh di dalam hati. Masya Allah. Untuk Ustazah Yayah ya, kita persilahkan untuk memberikan materi pada sore hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik alaihi. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sore hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu waktu mustajabah. Semoga Allah kabulkan semua doa yang kita panjatkan di sore hari ini. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di sore hari ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan taufik dan curahan rahmat untuk kita semuanya. Ini para perindu Ramadan gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan kita bisa beramal terbaik nanti di Ramadan tersebut. Nih mudah-mudahan 3 bulan gitu ya, 3 bulanan sebelum Ramadan sudah pemanasan sehingga begitu waktunya Ramadan nanti sudah betul-betul siap untuk beramal. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua setiap hari membaca Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Dalam setiap rakaat sholat wajib kita. Belum lagi ketika ditambah dengan sholat sunnah gitu ya. Namun pertanyaannya adalah apakah hati kita ikut membaca bersama lisan kita gitu ya. Apakah kita memahami betul makna dari apa yang kita ucapkan, ataukah lisan kita hanya sibuk membaca, tapi jangan-jangan hati kita malah kemana-mana gitu ya. Nah ini silahkan dijawab di hati masing-masing gitu ya. Apakah ketika kita membaca Al-Fatihah hati kita connect gitu ya dengan apa yang kita baca, maka itu kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Dan teman-teman sekalian, sore ini mari kita duduk sebentar, tenangkan hati kita. Kita berupaya meresapi surah yang menjadi inti dari seluruh Al-Quran. Surah yang setiap hari Allah ingin kita terus mengulang-ulangnya agar tidak sekedar menjadi bacaan gitu ya, tapi betul-betul dihayati. Dan surah Al-Fatihah ini bukan sekedar pembuka Al-Quran, tapi surah Al-Fatihah ini adalah intisari kehidupan. Allah ingin setiap kali kita berdiri di dalam sholat kita, kita diingatkan lagi siapakah diri kita, siapakah Rob kita, dan kemana nanti kita akan kembali gitu ya. Surah ini begitu istimewa karena ia menjadi satu-satunya surah yang wajib dibaca di setiap rakaat di dalam sholat. Kekhususan ini tidak berlaku bagi surah lainnya. Bahkan kedudukan surah ini di dalam sholat tidak bisa digantikan. Ia menjadi surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Barang siapa yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena memang membaca Al-Fatihah ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Maka mari kita berkenalan dengan Al-Fatihah. Gitu ya. Umumnya surah di dalam Al-Quran itu diberi nama dengan salah satu kata yang ada dalam surah tersebut. Misalkan surah An-Nas. Kenapa disebut An-Nas? Karena ada kata An-Nas di dalamnya. Atau misalkan surah Al-Falaq. Kenapa disebut Al-Falaq? Karena ada kata Al-Falaq di dalamnya. Atau misalkan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk gitu. Ada kata Al-Mulk di dalamnya. Ada lafaz Al-Mulk gitu ya, dan seterusnya. Surah-surah lainnya seperti itu. Namun dalam surah Al-Fatihah ini meskipun tidak ada kata Al-Fatihah di dalamnya, surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah. Apa artinya? Artinya Al-Fatihah itu adalah pembukaan.
Mengapa dinamakan Al-Fatihah? Karena surah ini adalah surah pertama yang ada dalam Mushaf Utsmani. Sehingga surah ini sebagai pembuka Mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dengan sepakat semua ulama sepakat bahwa Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Meskipun memang para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ini termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah atau tidak gitu. Selebihnya mereka sepakat. Nah, dasar kesepakatan ini adalah sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh aku telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, salah satu di antara makna 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah surah Al-Fatihah ini, gitu ya. Dinamakan demikian karena surah ini diulang dalam setiap rakaat sholat, gitu ya. Jadi ketika seorang muslim membaca surah Fatihah pada saat sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Setelah sebelumnya membaca isti'adzah yang berisi perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan, maka dilanjutkan membaca indu Al-Quran yaitu suratul Fatihah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, seharusnya kita membaca dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan. Karena dari tiap-tiap ayatnya Allah memberikan jawaban yang menenteramkan jiwa kita, gitu ya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku, apa yang dia minta, apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengagungkan. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku. Dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surah, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad 7291 dan hadis riwayat Muslim 395. Nah, keterangan hadis di atas adalah hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat. Karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata sholat, gitu ya. Al-Fatihah disebut dengan sholat karena surah ini dibaca saat sholat. Dan seorang hamba yang membaca surah ini ketika sholat, ia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. Allah membagi bacaan Al-Fatihah dalam sholat menjadi 2. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hambanya. Setengah untuk Allah ada di bagian awal. Bentuknya adalah pujian untuk Allah. Mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Sementara setengahnya untuk hamba, yaitu doa memohon petunjuk agar seperti orang yang telah mendapat nikmat. Ada satu ayat yang dibagi 2, yaitu ayat tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah untuk hamba dan setengah lagi untuk Allah. Iyyaka na'budu, ini untuk Allah, dan iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Nah, itulah dialog antara hamba dengan Rabb-nya saat sedang membaca surah Al-Fatihah. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati setiap ayatnya satu persatu. Dimulai dari ayat 1 lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah kalimat yang membuka seluruh amal kita. Bismillah itu bukan hanya ucapan di bibir, tapi pernyataan di hati.
Ya Allah, aku tidak bisa sendiri. Ya Allah, aku butuh Engkau. Ya Allah, temani aku. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Nah, kalimat ini mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa setiap langkah, bahkan sekecil apapun, harus dimulai dengan Allah, gitu ya. Karena tanpa Allah semua akan menjadi kosong. Setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan ditempeli dengan Bismillah. Mau ibu-ibu di rumah misalkan masak gitu, maka baca Bismillah. Ngebenahin rumah, baca Bismillah. Ngajarin anak-anak, baca Bismillah. Melangkah keluar rumah, baca Bismillah. Apapun aktivitasnya, maka ditempeli sama Bismillah. Maka ketika disertai dengan Bismillah, semua hal yang kita kerjakan berubah menjadi bernilai ibadah, gitu ya. Ketika hati menyebut nama Allah dengan penuh sadar, maka disitulah Allah menyertai setiap apa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar." Setiap hal yang penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka ia menjadi cacat. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Karena dengan basmalah orang yang menyembelih menjadi halal, gitu ya. Dengan basmalah orang berwudu menjadi sempurna wudunya. Dengan basmalah makanan akan menjadi berkah, dan sebaliknya gitu ya, tanpa basmalah setan akan menikmati hidangan-hidangan kita. Membaca basmalah akan melindungi rumah dari berbagai keburukan setan yang hendak singgah ke rumah kita. Dengan membaca basmalah ketika kita masuk ke kamar kecil, ketika akan berwudu, nah ini di dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika mengawali bacaan Al-Quran, ketika akan menyembelih, ketika makan dan minum, dalam hadis riwayat Muslim. Ketika hendak berhubungan suami istri, itu ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan bacaan basmalah pula, setan akan mengecil hingga seperti lalat. Nah, ini dalam riwayat Imam Ahmad. Maka memulai bacaan Al-Fatihah dengan basmalah bagi seseorang yang sedang berdiri di hadapan Rabbnya, menyadari betul bahwa ia membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa menunaikan kewajiban terbesar, ibadah yang paling agung bagi seorang hamba, yaitu sholat. Beristi'anah dengan nama paling agung, yaitu lafzul jalalah, Allah. Kemudian dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, sehingga ibadahnya menjadi ibadah yang sempurna dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat 1 ya. Yang berikutnya ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini melatih kita untuk terus senantiasa bersyukur. Tapi syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi syukur itu adalah cara pandang hidup kita. Ketika bangun pagi, melihat matahari, kita berkata, "Ya Allah, Engkau masih memberikan aku waktu untuk memperbaiki diri." Ketika melihat anak-anak kita sehat gitu ya, tersenyum, kita berkata, "Alhamdulillah, Engkau titipkan amanah untuk dijaga." Dan bahkan ketika ujian, sakit datang gitu, maka kita berkata, "Alhamdulillah, Engkau masih peduli kepadaku ya Rob. Alhamdulillah, Engkau masih menegurku agar aku tidak terlalu jauh darimu." Jadi teman-teman sekalian, orang yang pandai bersyukur itu hidupnya pasti akan ringan. Karena hatinya penuh dengan rasa cukup kepada Rob semesta alam. Dia tidak membutuhkan lagi yang lain. Karena sudah ada Allah, mau apa lagi? Karena sudah ada Allah, ya sudah, kebutuhannya pasti akan Allah cukupi, gitu ya. Yang ketiga adalah lafaz Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2 kali Allah sebut sifat rahmatnya, agar kita benar-benar kenal Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menakutkan, gitu ya, tapi Tuhan yang penuh kasih sayang. Orang yang mengenal Allah dengan cinta, maka ibadahnya akan terasa manis. Kalau misalkan kita sholat karena cinta, bukan hanya karena kewajiban, gitu ya,
maka sujud itu pasti akan terasa nikmat sekali. Kalau misalkan kita tilawah kita karena rindu kepada Allah, bukan karena mengejar target, maka Al-Quran itu pasti akan menenangkan. Dan rahmat Allah itu sangat luas sekali, bahkan lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ar-Rahman mengandung makna bahwa Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Dengan tidak membeda-bedakan antara manusia dan binatang. Antara orang baik maupun orang jahat. Gitu ya. Yang beriman maupun yang kafir. Tetapi rahmat yang diberikan itu adalah rahmat yang tidak kekal. Rahmat yang sementara. Rahmat yang hanya diberikan selama hidup di dunia ini saja. Sedangkan Ar-Rahim memiliki arti bahwa Allah memberikan rahmat besar yang tidak dapat dinilai dengan seluruh harta benda kekayaan. Rahmat yang kekal dan abadi, yaitu rahmat berupa iman. Yang kemudian berakhir dengan mendapatkan rahmat terbesar yang menjadi induk dari segala rahmat Allah, yaitu surga. Dan rahmat lainnya yang abadi di kehidupan akhirat nanti. Maka betapa kita sangat membutuhkan rahmat Allah di dunia, terlebih lagi nanti di yaumil akhir. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah kita berharap memohon akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ayat keempat yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini bukan akhir segalanya. Kita semua sedang berjalan menuju hari pembalasan. Hari di mana semua amal sekecil biji sawi pun akan terlihat. Tidak ada yang tersembunyi. Maka jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun. Dan jangan pula kita meremehkan dosa sekecil apapun. Karena nanti di hadapan Allah semua akan ditimbang dengan sangat detail, sangat teliti. Kalimat ini menumbuhkan rasa takut sekali gitu ya. Karena pada hari itu semua amal yang dikerjakan manusia, ada orang yang beramal dengan amal soleh setinggi gunung berubah menjadi butiran debu gitu ya. Dan ada yang merasa telah beramal soleh sebanyak-banyaknya, tetapi amal solehnya itu berterbangan, dihanguskan oleh kezaliman, ghibah, riya, sum'ah, dan penyakit hati lainnya. Wal'iyadzubillah. Tapi ada juga orang yang mungkin dulu ketika di dunianya itu dia diliputi rasa takut yang amat sangat terhadap siksaan Allah. Tetapi pada hari itu justru Allah menyelamatkannya, mengampuni dosa-dosanya, serta meninggikan derajatnya. Ada orang yang meremehkan amal soleh yang ia kerjakan, tetapi ternyata amal kecil yang dia lakukan itu bisa menyelamatkan dirinya. Dan pahalanya ditulis sempurna tanpa cacat sedikit pun oleh Allah. Jadi ketika kita membaca lafaz Maliki Yaumiddin, hadirkanlah perasaan bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah, Raja pada hari pembalasan. Siapa yang memperbaiki sholatnya ketika di dunia, maka Allah akan meringankan hari ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat kelak. Ayat ini juga menegaskan 4 hal. Yang pertama, bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Yang kedua, semua amal anak Adam akan dibalas oleh Allah, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk, gitu ya. Yang ketiga, pada hari kiamat kelak, yang menjadi hakim yang memutuskan segala perkara di antara manusia adalah hanya Allah. Hanya Allah semata, gitu ya. Dan yang keempat, hukum dan keputusan Allah bersifat adil. Bahkan hukumnya adalah seadil-adil hukum. Pasti tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Mudah-mudahan ayat ini bisa mencegah kita dari kezaliman dan kemaksiatan dan mendorong kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kelima adalah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah puncak dari Al-Fatihah. Inilah kalimat yang paling agung. Ini bukan teori, ini bukan janji. Setiap kali kita ucapkan ayat ini di dalam sholat, kita sedang memperbaharui ikrar hidup kita kepada Allah. Ya Allah, aku ingin Engkau satu-satunya tujuan hidupku, ya Allah. Dan aku tahu aku tidak bisa taat kecuali dengan pertolongan-Mu. Ibadah tanpa isti'anah, tanpa pertolongan Allah, maka pasti akan terasa berat, gitu ya. Tapi ibadah dengan pertolongan Allah akan terasa ringan dan manis ketika melaksanakan ibadah tersebut. Maka mintalah kekuatan untuk taat. Bukan hanya kita minta ketika kita sedang mendapat ujian, kita minta diberikan kesabaran, tapi mintalah kemampuan kepada Allah agar kita bisa mencintai ibadah. Bukan sekedar kemampuan untuk bisa menjalaninya, tapi ketika kita menjalani ibadah itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh kenikmatan, minta itu kepada Allah. Menurut Ibnu Abbas, makna iyyaka na'budu adalah kepadamu kami mentauhidkan dan kepadamu kami menaati. Sedangkan makna iyyaka nasta'in adalah kami memohon pertolongan kepadamu untuk beribadah kepadamu dan kami meminta keteguhan untuk taat kepadamu. Kata pertama adalah pembebas dari kesyirikan. Sedangkan kata yang kedua adalah penyelamat dari daya dan kekuatan diri. Merasa saya bisa, gitu ya. Jadi kata yang kedua adalah menyerahkan kekuasaan hanya kepada Allah semata. Sejatinya ayat ini adalah introspeksi untuk kita. Apakah kita jujur dengan ayat yang kita baca ini? Benarkah kita beribadah hanya karena Allah semata? Benarkah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah semata? Ataukah secara tidak sadar, jangan-jangan kita masih menyembah dan meminta pertolongan kepada selain Allah? Nah, ini masing-masing diri kita lihat. Apakah ibadah kita betul-betul untuk Allah atau ibadah kita masih ada untuk selain Allah? Pengen dipuji, pengen dilihat. Naudzubillah. Dan ini masing-masing diri kita yang bisa menjawabnya ya. Yang berikutnya ayat 6, lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah doa yang terpenting di dalam hidup kita. Kita baca setiap rakaat karena setiap saat kita bisa tergelincir. Setiap saat kita bisa tersesat. Istiqomah tidak mudah, gitu ya. Kita kadang rajin hari ini, melakukan banyak amal hari ini, tiba-tiba besok dalam kondisi futur, lemah untuk melakukan sebuah amal. Kita hadir semangat di kajian, saat mendengarkan nasihat, oh iya begini, oh iya saya mau begitu, begini. Tapi ketika sendirian, muncul malasnya, gitu ya. Maka doa ini seperti pegangan tangan dari seorang hamba kepada Robnya. Ya Allah, pegang tanganku ya Allah. Jangan lepaskan aku dari jalanmu ya Allah. Tidak ada yang bisa istiqomah tanpa hidayah. Dan tidak ada hidayah tanpa doa ini. Maka memohon hidayah adalah seagung-agungnya permintaan. Bahkan kebutuhan terhadap hidayah adalah kebutuhan yang paling mendesak dalam hidup kita. Oleh karena itu, Allah, Rabb yang Maha Penyayang, mewajibkan seorang hamba untuk memohon hidayah dalam sehari semalam dalam kondisi terbaiknya, yaitu dalam kondisi sedang sholat berulang-ulang kali. Karena apa? Karena ia sangat membutuhkannya. Karena kita sangat membutuhkan hidayah itu melebihi kebutuhan apapun di dalam hidup kita.
hidayah agar bisa beramal solih, hidayah agar bisa diberi keteguhan dan keistiqomahan untuk mengamalkan amal solih tersebut. Semua bukti bahwa hidayah itu betul-betul diperlukan di awal, pertengahan, bahkan sampai akhir perjalanan hidup seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh sekali dengan hidayah. Yang berikutnya, ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini adalah cermin diri. Setiap kali kita baca, kita sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku seperti orang-orang yang engkau beri nikmat." Siapa yang diberi nikmat? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka bukan orang-orang yang banyak bicara, tapi orang yang paling dalam amalnya. Mereka bukan hanya tahu kebenaran, tapi mengamalkan penuh dengan keikhlasan. Orang-orang yang diberi nikmat adalah jalan yang ditempuh orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Mereka baik teladan dalam meniti jalan yang lurus. Ini menandakan tentang pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Perlu disadari bahwa orang yang menjadi golongan yang mendapat nikmat adalah karunia Allah semata. Bukan karena usaha seorang hamba. Sebagaimana disebut dalam ayat sebelumnya, semua hamba Allah memohon kepada Allah agar berada di jalan yang lurus. Artinya, untuk berada di jalan yang lurus tersebut, seorang hamba membutuhkan hidayah Allah. Dan itu adalah karunia-Nya yang memberikan taufik untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Allah pula yang memberi taufik untuk beramal soleh. Ini semua adalah karunia Allah semata. Dan yang dimaksud dengan bukan jalan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka sudah mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Baik karena sombong, dengki, maupun karena mereka menginginkan kekuasaan. Dan di antara buktinya adalah pengingkaran terhadap Rasulullah SAW. Padahal mereka telah mengetahui tanda-tandanya. Sebagaimana orang tua mengenali anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Dan inilah karakter orang Yahudi. Mereka tahu betul tentang kebenaran nubuwah dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka yang berada di tengah kumpulan anak-anak yang lain. Jadi anak-anak berkumpul, banyak anak, tapi dia bisa mengenali anak yang mana. Sebegitu taunya mereka, gitu sebetulnya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka dimurkai. Allah bahkan memberikan permisalan yang amat buruk kepada mereka melalui firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bisa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang lalai. Tak hanya itu, kelak pada hari kiamat orang-orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya, tetapi ia tidak mengamalkannya, maka ia akan disiksa. Dalilnya adalah hadis dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan seorang laki-laki, lalu
dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Usus perutnya terburai. Dia berputar-putar seperti seekor keledai mengelilingi alat penggilingan. Dan pada saat itu penduduk neraka berkumpul mengerumuninya, lalu bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dulu kamu memerintahkan kepada kami untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar?" Dan si fulan itu menjawab, "Benar, aku dulu memang memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak melaksanakannya. Aku juga melarang kalian dari yang mungkar, tetapi aku justru malah melakukannya." Insya Allah mengerikan sekali ya, teman-teman sekalian. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita semuanya. Kita bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat, juga bisa mengajarkan, dan yang terpenting adalah kita bisa mengamalkannya. Karena nanti akan ada ayat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang yang dia berkata sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan, gitu ya. Dan kita minta perlindungan kepada Allah untuk hal tersebut. Jangan sampai kita bisa menyampaikan kepada orang lain, tapi kita sendiri jangan sampai tidak melakukan, gitu ya. Dan ngeri sekali tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani, mana mereka disebut sesat itu karena mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Mereka beribadah di atas kebodohan. Mereka membuat-buat ibadah dengan akal dan perasaannya, bukan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Seperti kepercayaan mereka terhadap Trinitas misalkan. Atau misalkan pengamalan mereka tentang rohbaniyah atau kependetaan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya amal mereka sia-sia, tidak berpahala. Dan tentang orang-orang Nasrani ini Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu wa katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Jadi mereka orang-orang Nasrani tersesat karena beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Meski ayat ini berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani, namun ayat ini bersifat umum. Karena yang dijadikan landasan adalah keumuman lafaz dalam ayat, bukan kekhususan sebab. Artinya, umat Islam yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka dia menyerupai dengan orang Yahudi. Dan umat Islam yang beramal tanpa landasan ilmu, maka dia menyerupai Nasrani. Ayat terakhir surah Al-Fatihah ini seharusnya tak henti-henti untuk kita hayati. Jika kita sebagai muslim diminta untuk mengulang-ulang doa agar selamat dari keduanya minimal 17 kali dalam sehari, karena memang betapa rawannya kita serupa dengan mereka. Oleh karenanya sangat wajar jika kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk menuju jalan yang lurus di setiap rokaat sholat kita. Begitupun ayat di atas juga seharusnya menyadarkan kita untuk senantiasa menambah ilmu. Yang kemudian ilmu tersebut diiringi dengan mengamalkan. Inilah satu-satunya jalan selamat, gitu ya. Ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang kelak akan menjadi penolong kita. Hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ilmu yang akan menolong kita, bukan ilmu yang akan menghujat kita, yang akan menyusahkan kita, gitu ya. Maka mari kita periksa diri kita, jangan sampai kita tahu banyak ayat tapi sedikit sekali kita beramal. Jangan sampai kita pandai menasehati tapi lupa memperbaiki diri. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah bukan sekedar surat pembuka, tapi jalan hidup. Dari mengenal Allah, bersyukur, mencintainya, takut akan hari pembalasan, beribadah dengan ikhlas hanya karena Allah, meminta pertolongan hingga berdoa agar istiqomah di jalan yang lurus. Kalaupun setiap kita para ibu, ketika setiap kita misalkan para ibu menjadikan Al-Fatihah ini sebagai pedoman hidup kita, maka rumah-rumah kita pasti akan dipenuhi dengan cahaya. Anak-anak kita akan tumbuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya akan tenang meski dunia ini penuh dengan berbagai macam guncangan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, sekilas tentang, fadilah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini, memberikan manfaat untuk yang saya pribadi terutama gitu ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa semakin merenungi, mendalami bacaan Al-Fatihah kita ketika sholat-sholat kita terutama gitu ya, karena Fatihah ini bagian dari syarat sahnya sholat. Jadi pastikan kita memperbaiki tidak hanya dari segi bacaan, tapi pastikan juga kita menghadirkan hati ketika membaca surah Al-Fatihah tersebut. Baik, mungkin cukup itu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsir kepada Ustazah Yahya Hafizahullah yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Masya Allah ya Ustazah, pemaparan dari Ustazah itu sangat membuat gerimis hati saya terutama ya. Masya Allah, Ustazah yang menyampaikan dengan begitu sistematis namun juga lembut, jadi bikin hati gerimis gitu Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah merahmati Ustazah serta memberkahi Ustazah ya. Dan kepada teman-teman Sister Pilah, insya Allah ya pemaparan dari Ustazah ini akan menjadi ilmu yang tadi kata Ustazah sampaikan, ilmu yang membuahkan amal solihah ya, yang bukan menjerumuskan kita tapi adalah menyelamatkan kita gitu ya. Jadi kuncinya sekarang Sister Pilah sudah tahu fadilahnya dan kemudian silahkan membaca Al-Fatihah sudah tidak gerasa-gerusu lagi gitu ya, sudah tidak tergesa-gesa lagi, namun menghadirkan hati serta penuh penghambaan dan banyak pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya agar menjadi dialog iman yang luar biasa di dalam sholat kita gitu ya, sehingga sholat kita khusyuk, sudah tidak ingat lagi kunci rumah ketika sholat gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Sebelum lanjut kepada talaki yang insya Allah ini merupakan kesempatan emas ya, kita bisa bertalaki dengan Ustazah langsung gitu ya, walaupun bacaan ta'awudz saja gitu ya karena terbatasnya waktu. Saya ingin mengajak Sister Pilah yang ada di sini, semuanya sekitar ada 56 orang ya, 57 orang gitu ya, untuk mengalirkan rasanya, bagaimana rasanya setelah mendengarkan pemaparan dari Ustazah tadi gitu ya, silahkan disampaikan supaya memotivasi buat satu dengan yang lainnya. Di grup itu kita ada 240 orang sekitar ya, ada 240 orang di grup challenge gitu ya. Sedangkan yang beruntung tadi Ustazah bilang Masya Allah, hidayah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dikumpulkan di sini sebanyak 57 orang gitu ya, merupakan yang terpilih yang mendapat hidayah oleh Allah. Semoga juga terpilih juga mendapat keistiqomahan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman Sister Pilah untuk mengalirkan rasanya di kolom chat komentar. Tidak ada Mentimeter untuk minggu ini gitu ya. Jadi silahkan untuk mengalirkan rasanya di kolom komentar. Bagaimanapun itu, mau pendek, mau panjang, mau setengah, silahkan gitu ya. Insya Allah kita tunggu untuk nanti kita akan share kepada teman-teman yang lain yang belum beruntung tidak bisa menghadiri Thalbul Ilmi pada sore hari ini. Itu ya. Insya Allah karena kita dituntut keistiqomahannya Umahat Filah, jadi kita masih punya 5 minggu ke depan untuk meniti jalan kerinduan ini gitu ya. Semoga kita dijadikan sebagai muslimah yang robbaniyun, bukan hanya Ramadaniyun. Jadi kita menempa dirinya dari sekarang gitu ya. Kemudian selanjutnya sebelum ke talaki juga kami ingin mengingatkan di kesempatan yang mulia ini yaitu ya ada sangat triple lapis-lapis barokah gitu ya sekarang tuh. Gimana triplenya hari Jumat?
kemudian petang hari, dan kita sekarang sedang melaksanakan thalabul ilmi gitu ya. Jadi di waktu yang seberkah ini, yuk mari kita muliakan kesempatan ini dengan bersedekah. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Semoga setiap rupiah yang Sister Filah keluarkan di jalan Allah menjadi penolak bala dan pemerat amal solih di yaumul hisab nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita menginjak ke waktu yang ditunggu-tunggu ya. Tadi juga materi Masya Allah luar biasa bergizi dari Ustazah. Sekarang kesempatan emas, tidak tidak banyak waktunya gitu ya. Jadi kami memberikan kesempatan hanya untuk 2 sampai 3 orang karena terbatasnya waktu. Mungkin kita akan pilih 2 orang ya. Saat ini 2 orang dulu yang silakan raise hand yang ingin untuk dikoreksi bacaan ta'awudnya langsung oleh Ustazah Yaya Hafizahullah Ta'ala. Seperti itu. Coba saya cek ya siapa yang mau untuk dicek bacaan ta'awudnya oleh Ustazah. Saya pilih 2 orang aja ya. Baru 1 orang, berarti saya langsung pilih ya. Silakan Mbak Ref. Ini benar namanya Mbak Ref? Benar, Kak. Benar, Masya Allah. Mbak Ref di Bekasi ya Mbak Ref? Ya, Bekasi, Kak. Ya, Alhamdulillah. Mbak Ref sudah mengikuti grup challenge kita dari awal atau baru gabung nih Mbak? Baru gabung dari Kak Gia di Baru dapatnya. gabung, Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Mbak. Mudah-mudahan nanti selanjutnya di grup gitu ya. Silakan Mbak, saya persilakan untuk langsung dengan Ustazah untuk membacakan ta'awudz. Mohon perkenanannya ya Ustazah untuk mengoreksi sahabat kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba diulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, insyaallah. Tinggal suaranya sedikit dikeluarkan lagi ya. Di huruf to, di huruf ro, coba ditebalkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di fathahnya nasya. Nasya. Ya, dibuka lagi fathahnya nasya. Ya, coba diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Ustazah, ya Allah. Jazakillah khair ya Ustazah. Wa'iyyakum. Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Ref. Kemudian satu lagi mungkin ada yang mau mencoba baca ta'awudz. Kami persilahkan terakhir ya ini untuk 1 orang yang beruntung lagi. Silakan raise hand bagi yang mau atau dicukupkan. Insya Allah dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah berarti dicukupkan. Oh ada satu tuh, satu lagi. Ada satu Ustazah ya. Ada Mbak Roza dari Pekanbaru. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Mbak Roza. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mbak Roza sudah di grup sejak 2 minggu yang lalu atau baru? Baru tadi kayaknya masuk. Baru tadi ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selamat datang dan ahlan wa sahlan. Semoga nyaman di grup kita nanti ya ke depannya. Silakan langsung berinteraksi dengan Ustazah. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, surahnya dilepaskan lagi. A'udzu billahi
kesusahan huruf ain nih Ustazah. Iya. Santai aja, rileks aja. Nggak usah terlalu dipaksakan. Au. Dia kan lentur. Au. Nah, dilatihnya gitu. Oh, nah Kalau Ustazah. misalkan agak kesulitan, rasain dulu ketika membunyikan huruf H. Hau, au, hau. Dorongannya di situ. Hau, au. Au. Enggak. Au. Hmm. Au. Rasain A-nya hamzahnya di bawah, A-nya naik sedikit ke atas. Au. 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 Bawa keluar suaranya ke depan biar nggak ke hidung. Au. 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 Enggak, au. Itu jadi kayak tashil hamzahnya. Jelaskan dulu. Au. Au. A'udzu. A'udzu. Dzalnya tidak keluar napasnya. Ada zu. Du. Jangan ditekan. Zu, dialirkan. Zu. Zu. Ya, lidahnya keluar sedikit. Zu. A'udzu. Ya, a'udzu billahi. A'udzu billahi. Hi, dorong. Hi, jangan ke hidung. Hi, enggak. Tapi turun ke bawah suaranya. Hi, jangan dinaikin ke hidung. Ya, diulang. A'udzu billahi. Dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, harokat fathahnya dibuka. Minasya, shinnya dialihkan. Minasyaito, to-nya ditebalkan. Minasyaito. To. Oh. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niro. Nirrajim. Gitu Ustazah. Nirojim. Nirrajim. Jim. Nirrajim. Niro. Nirra. Nah, coba dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, roknya masih belum konsisten ya. Belum ya Ustazah. Kadang ada getarannya kebanyakan, nah kadang tafkhimnya belum dapat. Nanti dilatih aja. Sama tadi ainnya. Dirasa-rasain aja. Au, dilatih. Na'am Masih ada Ustazah. cenderung ke hidung. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Syukron Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, barakallahu fikum Mbak Roza dan Mbak Ref ya yang tadi sudah menyetorkan bacaannya kepada Ustazah. Ternyata dalam ta'awudz saja kita Masya Allah perlu banyak berlatih sehingga mari ya Sister Villa kita sama-sama bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, baik mentadaburinya, juga bagaimana belajar cara membacanya seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara jam 5 lebih 2. Mudah-mudahan berkenan ya lebih sedikit gitu ya. Insya Allah kita doakan ya Sister Villa, kita doakan Ustazah, semoga Allah memberkahi Ustazah, memberikan rahmat kepada Ustazah dan ampunan kepada Ustazah, seraya kita mengharapkan keberkahan atas ilmu yang telah dibagikan oleh Ustazah kepada kita semua pada sore hari yang berkah ini ya. Insya Allah kita akan tutup dengan doa bersama yang Ustazah mohon kiranya untuk memimpin doa kita semua pada sore hari ini yang diberkahi itu ya. Kita mohon doanya Ustazah untuk kita semua. Di grup itu sebetulnya ada 240 lebih gitu ya orang yang bisa berkumpul pada Zoom hari ini, baru 57.000 sekitar itu Ustazah. Jadi mohon doanya agar kita semua bisa diistiqomahkan dalam membiasakan habit kebaikan untuk mempersiapkan diri menjumpai Ramadan dengan sebaik-baik perbekalan yaitu takwa
Gitu Ustazah, mohon doanya untuk kita semua di sini. Pada Ustazah, tafadhol masykuran untuk memimpin doa. Insyaallah. Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Ya Allah, jadikan kami wanita-wanita yang Engkau beri nikmat, yang hatinya lembut, yang lisannya dijaga, yang ibadahnya Engkau cintai, yang rumahnya Engkau berkahi. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kejahilan kami, sikap kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu daripada kami. Ya Allah, ampunilah kami kesalahan yang kami perbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahan kami saat tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kami lakukan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna wa mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Dan terimalah amal ibadah kami nanti di bulan Ramadan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin, Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinah ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikal kuffar wal musyrikin, Allahumma dammirhum wa shamhum farqun jam'ahum. Allahumma ansur mujahidina min 'indina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah yang telah memimpin doa serta mendoakan kita semua di sini. Semoga insya Allah kita mendapatkan barokah atas doa yang Ustazah panjatkan. Sebelum ditutup, teman-teman, seperti biasa, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh yang tidak ada udzur, dibuka kameranya, di on cam, dan kepada tim operator, silakan membantu untuk mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah tadi 57.000, sekarang jadi 52.000 ya. Insya Allah ini mendapatkan muslimah-muslimah peradaban yang mendapat hidayah dari Allah. Amin. Silakan dipimpin oleh Bu Operator. Saya, ya siap. Oke, 1, 2, 3. Sudah Mbak Operator? Baru halaman pertama, maaf. Oh, baru halaman pertama. Dilanjut Bu. Jadi patung dulu ya. Oke. Oke, halaman kedua. Oke, sudah? Sudah semuanya Teh? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sister Villa yang sudah istiqomah melakukan 2 kali Zoom. Jangan lupa kita ada 5 kali Zoom lagi. Semoga tidak bosan. Kita 2 kali ada praktek bersama Ustazah Tim Hasanah. Salah satunya Ustazah Gia dan tadi Ustazah Betty yang baca Al-Quran. Masya Allah ya. Itu semuanya adalah
tolibat dari Ustazah Yayah juga ya. Jadi jangan dilewatkan. Insya Allah kita ketemu pekan depan sampai pekan depannya lagi. Mudah-mudahan dimudahkan dan semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan Sister Villa semuanya. Kita tutup ya pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Subhanaka bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa atubu astaghfiruka. ilaik. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khair ya Jazakillah Ustazah wa khair, Ummahat. Ustazah. Khair Ustazah. Iya, tuh.